Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Man3 Tangerang dimanapun berada, ini adalah episode pertama podcast Man3 Tangerang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, Bapak Kokon Abdul Qadir SPD. Beliau ini adalah staf ahli kurikulum. Karena kita mengundang beliau, otomatis topik kita pada pagi hari ini seputar tentang kurikulum di Man3 Tangerang, terutama sedang masa pembelajaran jarak jauh seperti ini. Baik, tanpa panjang lebar, tanpa basa-basi, kita langsung saja sapa dengan mesra Bapak Kokon Abdul Qadir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, langsung saja ini teman-teman, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Kokon itu terkait pola pembelajaran jarak jauh di Man3 Tangerang. Karena COVID ini sudah mengharuskan, sudah mewajibkan kita harus belajar jarak jauh di Man3 Tangerang. Sejauh ini nih, bagaimana gambaran secara umum pola pembelajaran jarak jauh di Man3 Tangerang ini, Bapak? Silakan. Terima kasih. Saya ucapkan sebelumnya saya sapa dulu kepada pemirsa, ya, khususnya keluarga besar Man3 Tangerang. Terima kasih sudah dibuatnya broadcast Man3 Tangerang ini awal mula ya. Itu. Dengan mengambil tema, mengangkat tema yaitu tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Baik, untuk pembelajaran pandemi COVID-19 ini memang ini kita termasuk kaget gitu kan. Karena sebelum-sebelumnya kita bertatap muka. Dan kebetulan pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu akan datangnya kapan dan di mana gitu. Bahkan berakhirnya kapanpun kita belum tahu. Betul, karena PSBB juga kan diundur-undur terus. Sehingga awal tahun pembelajaran, ya awalnya kita pada saat penerimaan peserta didik baru itu sudah masalah besar sebetulnya. Kita tidak boleh bertatap muka, tidak boleh, harus jaga jarak, pokoknya mengikuti protokol kesehatan. Itu sudah PJJ. Karena di Man3 Tangerang itu mempunyai ciri khas sendiri untuk tes penerimaan peserta didik baru gitu. Apalagi dilakukannya secara online gitu kan. Dan kita mempunyai websitenya gitu kan. Iya, itu punya website sehingga pendaftarannya online itu. Nah itu masalah besar karena anak-anak yang mau masuk ke Man3 Tangerang harus melalui proses-proses ya untuk mengikuti pendaftaran itu melalui jaringan-jaringan internet. Itu berbagai macam masalah. Ya PPDB kemarin contohnya berhubungan dengan COVID, kita tidak bisa, mereka itu tidak terus ke sekolah. Itu awal mula. Nah selanjutnya setelah kita masuk ke kegiatan pembelajaran tahun ajaran baru, itu juga masalah besar lagi. Kita sangka mungkin cuma beberapa hari atau beberapa minggu tahun ajaran baru akan masuklah tatap muka normal gitu. Tapi ternyata kita lihat ada zona merah, zona hitam, zona oranye, zona hijau. Nah kita tidak zona hijau. Sedangkan untuk melakukan tatap muka masuk ke sekolah itu harus ada izin dari gugus COVID-19. Tapi tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Itu juga masalah juga, makanya kita mungkin bukan staf ahli kurikulum kali ya. Jadi saya luruskan gitu ya. Mohon maaf nih Pak Moderator ya. Jadi bukan staf ahli kurikulum. Jadi memang saya baru gitu kan, baru di sini. Tapi kita ya sama-sama lah kita demi memajukan Man3 Tangerang. Jadi tim kurikulum lah seperti itu. Tim kurikulum. Jadi berpikir keras waktu itu sebelum pembelajaran dimulai. Itu sebelum tanggal 13 Juli kalau nggak salah gitu. Pokoknya awal tahun pembelajaran baru masuk. Kita sudah rapat tim kurikulum itu untuk bagaimana caranya melaksanakan pembelajaran ini tanpa tatap muka atau bahasa kerennya pembelajaran jarak jauh atau bahasa keren lagi apa itu Pak? Studi from home. Studi from home atau ada lagi BDR. Ya, belajar di rumah. Saya baru tahu tuh. Iya, itu BDR. Jadi banyak istilah-istilah. Ada yang memplesetkan lah, itu jangan disampaikan. Nah, mungkin ya kita semua tahu. Situ kita berpikir keras. Pertama kita dari tim kurikulum itu membuat jadwal. Jadwalnya itu kita gilir, kita sip. Di sip, jadi di kita alhamdulillah ada 25 rombel untuk tahun ini ya.
25 rombel. Kita sih dalam 1 minggu itu kita efektif belajar itu cuma 5 hari. Iya. 5 hari, jadi dari Senin sampai Jumat. Kita bagi dari 25 rombel itu menjadi 1 harinya 5 kelas. Sorry saya potong, itu maksudnya buat biar kita di sekolah gitu, buat Iya, belajar di betul. sekolah gitu. Awalnya seperti itu. Awalnya konsepnya. seperti itu konsepnya. Dan jadwalnya sudah dibuat. Amanat dari waktu itu kan saya mengikuti ya istilahnya ada ilmu yang disampaikan oleh pengawas itu ya dari Kabupaten Tangerang. Jadi boleh kita tetap muka, waktunya dikurangi atau jam pelajarannya dikurangi seperti itu dan disip. Ternyata ya itu bermasalah juga. Pada saat kita mau melakukan hal itu, ya kita harus izin dulu ke gugus Covid. Gugus tugas COVID. Gugus tugas Covid. Ya kita di lingkungan wilayah Kecamatan Sukadiri, berarti kita harus ke Bapak Camat. Dan kita bingung sebenarnya. Bingungnya kenapa? Tidak ada keputusan yang bilang iya atau tidak. Ngambang, seperti itulah. Makanya kita gimana caranya nih? Membolehkan tidak, mengiyakan tidak. Membolehkan atau menolak. Iya, pokoknya seperti itulah bahasanya. Makanya kita bingung. Tapi ada bahasa kalau ada masalah berarti tanggung jawab sekolah. Nah di situ itu masalahnya. Makanya ya sampai sekarang mungkin sekitar 8 bulan ya hampir 8 bulan ya pokoknya semester 1 lah. Angkatan Covid nih 1 semester. Mungkin lebih parahnya kita itu guru-guru nih belum ada yang kenal yang kelas anak yang baru. Ya, anak kelas 10 gitu. itu ya. Anak kelas 10 lah kalau di kita. Ya. Itu. Jadi sebetulnya dari kita itu sudah berusaha untuk membuat pembelajaran tetap muka, akan tetapi lah, apa boleh bulat daripada lonjong ya kan. Seperti itu. Boleh buat maksudnya. Oh iya, maksudnya itu. Ya apa boleh buat daripada tidak sama sekali, makanya kita lakukan PJJ. Dan alhamdulillah pemerintah juga ya memang perhatian ke kita gitu kan. Dari khususnya Kementerian Agama gitu. Kita diberikan sebuah aplikasi gitu Pak. Aplikasi e-learning namanya. Itu e-learning madrasah. Alhamdulillah pada awal masuk tatap muka guru-guru rapat awal tahun itu di sana disampaikan beberapa materi dan kita membuat program-program pembelajaran dengan menyampaikan materi-materi esensial. Materi esensialnya jangan dipisah gitu ya. Materi esensial. Materi-materi penting teman-teman maksudnya itu ya. Maksudnya kalau teman-teman gak paham esensial jadi itu materi-materi yang penting-pentingnya aja yang disampaikan. Jadi seperti itu. Oke. Sampaikan. Ini Pak Kokon, tadi Pak Kokon sudah menjelaskan tahapan-tahapannya ternyata bahwa kita juga sudah berusaha ya. Man3 Tangerang ini sudah berusaha agar proses pembelajaran bisa dilaksanakan secara tatap muka gitu. Tapi qadarullah mungkin kita harus tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oke, menurut gambaran Pak Kokon sendiri nih, yang tadi nggak mau disebut staf ahli kurikulum, maunya tim kurikulum. Sebagai orang yang tiap hari ngomongin masalah kurikulum di Man3 Tangerang, menurut Pak Kokon, apakah pembelajaran jarak jauh ini sudah efektif gitu, yang dilaksanakan oleh Man3 Tangerang gitu? Apakah yang sudah dilaksanakan oleh Man3 Tangerang, khususnya tim kurikulum, menginstruksikannya seperti apa nih ke guru-guru, biar proses pembelajaran tetap juga berlangsung? Nanti kita akan lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana siswa yang harus dilakukan oleh siswa menghadapi proses pembelajaran ini. Silakan Pak Kokon. Baik yang dilakukan oleh madrasah khususnya yang disusun oleh tim kurikulum itu yang mengakomodasi semua kegiatan pembelajaran khususnya di Man3 Tangerang. Untuk pembelajaran jarak jauh ini pertama kita tadi sudah saya sampaikan ya Pak Ansor ya. Ya, Pak Ansor ya. Ya dari tadi kita belum kenalan soalnya. Iya. Jadi melalui banyak sebetulnya yang kita sampaikan. Pertama melalui media sosial yang paling rendah, paling gampang yang sudah kita gunakan setiap hari gitu. Dari anak kecil juga udah bertahu lah. WhatsApp. Ya. Pertama kita menginformasikan melalui WhatsApp grup. Ada grup Man3 Tangerang dan grup Man3 Dinas. Ya. Gitu ya. Tapi kita menginformasikan di grup Man3 Tangerang. Itu harus dibuka di sini ya? Ya harus nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya, jadi kita bebas berekspresi nggak apa-apa. Iya. Seperti itu. Karena harus ekspresi kita itu harus Yang penting positif niatnya yang teman-teman. penting positif. Yang penting positif niat. Positif.
ya bersifat untuk membangun gitu, bukan untuk menjatuhkan. Tapi kalau ada orang yang misalnya merasa terjatuhkan, berarti dia kurang dewasa. Seperti itu Pak ya. Betul, ya Bapak. itu maaf ya, mohon maaf. Melenceng sedikit. Lanjut. Ya. Jadi pertama pembelajaran itu kita maunya menggunakan e-learning. Ya disampaikan guru-guru, semua dewan guru, TU, pokoknya warga madrasah sudah berusaha keras untuk membuat pembelajaran ini berjalan gitu walaupun jarak jauh melalui media e-learning yang sudah disampaikan tim KSKK. Iya, Kemenak. Kita mengadakan pelatihan dan alhamdulillah waktu itu narasumbernya Bapak ini nih, ya tim IT itu alhamdulillah, dan guru-guru juga bisa memahami dan bisa mengerti lah, bisa mengikuti bagaimana cara menjalankan aplikasi tersebut. Tapi ya dibilang jalan ya juga alhamdulillah berjalan, dibilang tidak juga ya tidak. Makanya kita sudah melakukan pembekalan kepada guru-guru untuk siap belajar pada awal tahun pembelajaran, tapi pada saat pelaksanaan ternyata ada masalah dengan aplikasi tersebut sehingga kita harus beralih. Nah dari tim kurikulum ini ya terus ya ngobrol gitu, memutar otak sampai memutar badan dan lain sebagainya supaya badan kita selalu bugar gitu kan, Sehat, teman-teman. selalu sehat gitu. Jadi jangan sampai otak kita aja yang bugar, tapi fisik kita juga harus bugar gitu kan. Seperti itu Pak. Iya. Jadi dari itu beralih ke yang sudah disediakan oleh apa tuh namanya tuh? Apa? Kayak Classroom, kayak Google itu Classroom, Google Classroom, seperti itu. Kita beralih ke situ. Ada guru-guru ya mungkin mohon maaf ya, mungkin karena kondisi keterbatasan usia, keterbatasan alat komunikasi dan lain sebagainya, keterbatasan kuota, pulsa dan sebagainya, terkadang susah gitu. Ya mungkin itu juga akan dirasakan oleh peserta didik gitu ya. Jadi itu yang dirasakan ya. Mereka itu ya maaf teman-teman guru itu semuanya bisa menerima dan bisa mengikuti. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah gitu Pak ya. Sampai saya merasa terharu gitu ya. Semangatnya luar biasa ternyata. Iya yang saya maksudnya saya sampai berkaca-kaca gini Pak. Boleh diminum Pak? Ya silakan Bapak. Iya. Ya teman-teman kita minum dulu. Ya terima kasih. Jadi saya sangat hargai dari semangat teman-teman sekalian untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan lah istilahnya. Walaupun ada beberapa yang masih belum bisa mengikuti gitu. Tapi saya salut dari 100% ya mungkin tidak 100% itu, 99% itu. Dan alhamdulillah untuk ngontrol atau untuk mengendalikan itu semua, kita dari tim kurikulum juga selalu memperhatikan dan melihat ya kita buat dari Google juga tuh ya. Google Form. Ya Google Form itu membuat seperti agenda mengajar, membuat Google formulir. Terus ya guru piket juga melaporkan, dan kalaupun ada nanti ada guru yang tidak memberikan materi dan lain sebagainya, ya kita panggil atau kita ajak ngobrol tetap seperti ada laporannya teman-teman. Tetap ada laporan seperti itu. Jadi dan ini juga sebagai pencerahan gitulah bagi netizen semua. Jadi terkadang di masyarakat umum awam gitu kan, guru-guru itu enak masa sekarang itu. Oh ya, banyak tuh rumor-rumor di luar sana Rumor gitu. seperti itu. Tetap digaji, padahal nggak pernah betul. ngajar, gitu. Tapi saya dengar seperti itu, alhamdulillah gitu. Dengan ada masanya ini kita tambah ilmu gitu. Intinya kita tetap jiwa kita sebagai guru, bagaimana cara mendidik anak. Memang kurang maksimal. Jadi itulah salah satu cara yang dilakukan oleh tim kurikulum supaya pembelajaran jarak jauh ini tetap berjalan gitu. Anak-anak tetap mendapatkan hak mereka untuk belajar gitu, walaupun kurang maksimal. Karena dari pengawasan kita juga yang kurang maksimal, seperti tatap muka. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan saya bisa menyimpulkan sedikit, di pihak kurikulum Mantiga Tangerang itu sudah mengupayakan segala upaya yang ada, terutama pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang mungkin mulai booming gitu ya, bukan lagi
lambat tapi sangat drastis karena adanya COVID ini. Dan kita di Mantiga Tangerang tadi Pak Kokon sudah menjelaskan ada e-learning, ada Google Classroom, bahkan WA pun kita sudah maksimalkan aplikasi-aplikasi itu. Nah sekarang kembali lagi ke kitanya gitu, ke kitanya mau atau tidak memanfaatkan fasilitas tersebut gitu. Memang masih banyak kekurangan itu. Nah, ini nanti akan kita tanyakan lagi ke Pak Kokon, ada nggak Pak evaluasi ini? Evaluasi besar atau evaluasi kecil yang dilakukan oleh pihak kurikulum Mantiga Tangerang terkait proses pembelajaran ini. Mungkin pihak kurikulum Mantiga Tangerang mendengar langsung keluhan dari siswa, keluhan dari guru, atau bahkan keluhan dari yang lain. Silakan Bapak. Ya, oke. Ini sebetulnya berkaitan seluruh warga madrasah gitu dan seluruh masyarakat, seluruh komponen lah yang bisa bicara hal seperti ini. Cuma khususnya Mantiga Tangerang, sebelum ke situ kita juga mungkin banyak keluhan-keluhan dari, ya kita lihat dari sisi siswa lah, peserta didik atau orang tua dan lain sebagainya. Itu juga termasuk warga madrasah gitu. Harus kita kedepankan juga, harus kita perhatikan juga. Kita berusaha maksimal untuk membuat pembelajaran seperti membuat PowerPoint untuk presentasi dan lain sebagainya, video pembelajaran, TikTok dan lain sebagainya. Itu bisa membuat video pembelajaran, bukan hanya video TikTok itu untuk goyang-goyang gitu saja. Betul, Bapak, bisa. Seperti penjas Pak, penjas itu. Iya. Emang saya kebetulan ngajar penjas. Oh emang itu, ya? Iya. Oh saya baru tahu tuh. Iya baru tahu. Makanya sekarang saya kasih tahu Iya, gitu terima biar kasih. tidak Sangat bertanya-tanya. bermanfaat sekali. Bermanfaat. Iya. Ya, cuma sekali bermanfaat. Jadi itu bisa dengan gerakan-gerakan itu kan bergerak tubuhnya. Oke, dengan media-media seperti itu. Itu tidak terlepas dari pertama sarana. Sarana dari kita sendirilah yang punya. Misal alat komunikasinya atau alat IT-nya lah. Contoh HP. HP juga yang bukan zaman-zaman yang kolonial gitu kan. Minimal bisa WA lah. Minimal bisa WA gitu. Terus HP. Bukan casingnya doang yang bagus, bukan bentuknya doang yang bagus, tapi harus ada pelurunya. Apa itu peluru? Contoh kuota, pulsa. Kalau begitu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Paling cuma ngeliat video-video offline dan lain sebagainya seperti itu. Tidak kita bisa ngirim. Nah itu gimana? Komunikasi. Mantiga Tangerang ngasih pelurunya nggak ke siswa-siswa? Memang waktu itu ya saya bukannya sombong gitu kan. Mungkin ada dari guru-guru teman-teman masukan ya selitingan dengan saya, teman-teman saya di grup Madang dan lain sebagainya. Ya itulah saya jadikan bahan untuk ya ke atas gitu ya. Mungkin saya menjadi jembatan yang sedikitnya gitu kan saya bisa menggugah gitu tim para yang pemangku jabatan dan pembuat kebijakan. Waktu itu memang disampaikan bagaimana nih anak kan tidak tatap muka, ini aspirasi dari masyarakat, wali murid lah khususnya dan atau anak didik dan sebagainya. Untuk belajar ini kan perlu kuota, perlu pulsa dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah waktu itu ada bantuan gitu ya dari madrasah khusus ini dari madrasah. Madrasah ini Mantiga maksudnya? Mantiga Tangerang, Mantiga Tangerang ya. Ya. Jadi Mantiga Tangerang itu ya memang tidak besar, tapi ya alhamdulillah bisa dipakai untuk proses pembelajaran jarak jauh. Tapi kalau untuk penggunaannya kita tidak mengontrol gitu kan. Apa digunakan untuk pembelajaran, apa untuk media-media lain, ya itu mah diserahkan kepada masing-masing dan untuk dipertanggungjawabkan masing-masing gitu kan. Itu sekali alhamdulillah. Dan selanjutnya kita juga ya mungkin dari seluruh sekolah gitu ya, seluruh madrasah dapat bantuan dari pemerintah gitu ya. Dari ini bukan pokoknya dari satu kartu atau satu operator, satu provider gitu satu ya. Provider ya itu bahasanya seperti itu. Ya, mohon diluruskan ya. Itu Pak, mohon diluruskan. Ya, itu juga banyak keluhan juga. Di situnya tercatat 10 GB. Kita lihat 10 GB-nya memang tertarik. Biasanya kita begitu melihatnya casingnya, oh bagus nih. Langsung aja gitu kan. Padahal dalemannya ada syarat dan ketentuan. Betul, syarat dan ketentuan berlaku kecil tulisannya. Itu biasa yang berhubungan dengan syarat dan ketentuan itu kecil. Ya disitulah kita harus jeli. Gitu. Harus benar-benar jeli, mata kita harus jeli. Melihat, jangan jelimet nantinya. Nanti akan bermasalah juga bagi kita gitu Pak.
Banyak masalah, ada yang bisa dipakai, digunakan, ada yang tidak bisa. Dan ada juga kartunya sampai sekarang mungkin tidak dipakai, masih bagus, masih dalam kemasan gitu. Iya. Seperti itu. Ya itu mah mungkin masalah. Biasanya kalau tidak ada masalah kita tidak akan ada solusi untuk dicari penyelesaian seperti itu dari masalah itu. Ya biar lebih baik lagi. Dan tetap berjalan walaupun itu ada ya dari masyarakat, dari guru. Begini PJJ pusing dan lain sebagainya, tiap malam, tiap hari membuat pembelajaran. Tapi nggak bakalan ada yang tahu Bapak Ibu membuat pembelajaran, menguras keringat, tenaga, sampai malam dijadikan siang, sampai rumah dijadikan sekolah, sekolah dijadikan rumah. Tapi nggak ada yang tahu, tetap di masyarakat Bapak Ibu guru itu enak. Nah itu salah satu adalah. Padahal nggak seenak itu Bapak Ibu. Padahal tidak seenak itu. Ya pernah kemarin ada di grup WA Man 3 Tangerang, ya guru khususnya itu ada yang ngirim sebuah artikel atau apa tuh, kutipan yang anak murid itu nanya ke gurunya tentang gimana tuh, saya nggak baca jujur. Pokoknya itu nanti kita bahas di tema karena kita sedang pembelajaran. Jadi upaya dari Man 3 Tangerang ya alhamdulillah walaupun kurang maksimal kita sudah memberikan apa yang ini. Cuma hal-hal yang lebih ke sananya ya mungkin belum tahu gitu kan. Karena memang terbatas, jabatannya terbatas. Ya. Oke, dan teman-teman tadi saya juga bantu mungkin menyimpulkan, intinya evaluasi tetap ada teman-teman. Kalau misalkan emang dari kalian agak sedikit ada mungkin curhat Pak Kokon ya, bisa saran segala macam, sebenarnya kita opening ya. Iya betul. Kita open aja gitu, jadi kita terbuka kalau misalkan kalian mau ada yang disampaikan, mau sama wali kelas atau lewat sosial media IG atau WA Man 3 Tangerang juga bisa aja gitu, silakan, kita nggak menutup mata. Dan evaluasi selanjutnya bahkan sekarang nih guru piket itu pasti diminta pertanggungjawaban setiap akhir bulan ya. Betul. Setiap akhir bulan, termasuk guru-guru yang saya rasakan sendiri kalau misalkan ngupload pembelajaran nggak harus ngasih tugas melulu, harus ngasih materi segala macam, begitu kan Pak Kokon? Betul. Ada tambahan lagi nggak? Oke. Jadi kemarin walaupun kita pembelajarannya jarak jauh gitu, belajar di rumah ya siswa peserta didik sekalian, tapi tim kurikulum tetap mengusulkan kepada madrasah, kepala madrasah untuk melakukan penilaian kinerja guru gitu kan. Ya yang supervisi kemarin. Supervisi kemarin kita laksanakan itu saya sangat bangga dan sangat terharu, pokoknya semangat Pak. Ya nggak usah mencucurkan air mata. Jadi guru-guru saya, teman-teman saya ternyata di balik yang saya lihat casingnya, begitu guru ini ternyata tidak salah sangka saya. Makanya saya pesan kepada teman-teman sekalian, ya pada siswa peserta didik sekalian, jangan memandang orang itu dari casingnya saja. Ya, belum tentu casing jelek itu dalamnya jelek. Dan sebaliknya. Seperti itu. Jadi kalau kita belum kalau pakai ilmu diving menyelam itu kita melihat lautan ya bagus, indah, di luar misalnya jelek, tapi kalau kita mendalami lebih indah lagi. Walaupun saya tidak pernah diving seperti itu ya. Tapi bisa renang kan? Bisa berenang. Masa guru pencas nggak bisa? Iyalah ya, kalau berenang di kolam kali depan mah ya bisa. Nah, sekarang ini saya pengen tahu nih jawaban dari Pak Kokon terkait dengan rumor-rumor ada anggapan seperti ini. Sekarang sekolah di madrasah di Man 3 Tangerang khususnya kok yang dapat juara lagi-lagi juara robotik, bahkan kita udah sampai tingkat internasional. Tapi kejuaraan Pak Kokon yang menciri khaskan madrasah banget kayak MFQ, MSQ, sampai sejauh ini kita belum ada prestasi yang benar-benar membanggakan. Paling kita cuma sampai provinsi atau cuma sampai kabupaten gitu. Nah, sekarang nih Pak Kokon melihat keadaan seperti itu, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh madrasah biar kesannya madrasah ini tidak kehilangan jati dirinya sebagai madrasah gitu. Silakan. Memang untuk masalah ini saya sangat terpukul gitu ya. Jadi awal-awal saya masuk ke dalam sebuah tim, di benak saya itu ingin membuat sebuah program atau bahasa kerennya itu apa tuh? Grand Design. Green Design. Ya.
saya ingin memunculkan ciri khas madrasah gitu khususnya. MAN 3 Tangerang, Madrasah Aliyah Negeri. Karena program pembiasaan kita sekarang sudah dipakai oleh sekolah-sekolah umum. Contoh, kita memang sudah berjalan program pembiasaan yang mencirikan madrasah. Gitu. Sholat duha, tadarus, ya, contoh, atau pakai sholat berjamaah dan lain sebagainya itu sudah dipakai oleh sekolah-sekolah umum. Sekolah umum itu di dalamnya kan ada ya 5 agama yang mungkin 5 atau berapa agama. Enggak menciri khaskan Islam. Kalau madrasah kan menciri khaskan itu. Nah sekarang ciri khas kita itu di mana? Kalau kita misal berangkat kerja atau kemana gitu, sekolahan di pinggir jalan. Sebelah kiri kita nengok, dia melakukan kegiatan tadarusan. Kita tidak melihat pelangnya sekolah apa. Pada saat kita melihat, oh ternyata SMA, SMP. Pada saat melihat MAN atau Madrasah Aliyah sama seperti itu. Jadi sama, nggak ada ciri khas. Makanya saya pada saat itu ya ingin sebetulnya kita lebih gitu kan. Madrasah itu kalau menurut saya gitulah, menurut saya ini. Jadi semi pondok pesantren. Semi pondok pesantren. Oke, jelaskan maksudnya itu. Ya. Ini menurut saya ya. Disclaimer teman-teman ini Pak Kokon. Iya. Silakan. Jadi menurut saya ya, sah kan gitu ngomong gitu. Jadi semi pondok pesantren. Kenapa bilang begitu oleh saya? Karena di madrasah itu kurikulumnya 2. Kurikulumnya 2 di madrasah. Iya, kurikulum pendidikan dari Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, dan kurikulum dari Kementerian Agama. Kemendikbud sama Kemenag. Betul ya? Iya, Kemendikbud dan Kemenag. Kita lihat dari struktur kurikulumnya. Pelajaran-pelajaran umum ada semua. Pelajaran agama ada semua. Itu jadi semi pesantren. Seperti yang pelajaran dari agamanya ada Al-Quran hadis. Kalau di umum cuma pendidikan agama Islam. Oh ya, belum lagi di MAN 3 Tangerang kan ada jurusan agama juga Pak Kokon ya. Jurusannya ada 3. Yang katanya dulu itu ya jurusan hanya diakui yang 2 saja. Iya. Tapi jurusan 3 alhamdulillah banyak yang sukses. Alhamdulillah Pak. Termasuk ada ya teman guru kita itu ya, yang anaknya dari jurusan agama sukses. Iya. Jadi jangan lihat itu, lihat isinya, makanya jangan lihat kulit. Iya. Yang penting isi. Agama bahkan pendidikan agamanya lebih dalam ya. Betul. Tafsir, betul. kalam segala macam gitu. Itu. Kalaupun di jurusan IPA IPS jangan bersedih hati. Iya. Di sana juga kan belajar Quran hadis. Tetap banyak juga. Tetap banyak juga. Karena kurikulumnya 2 gitu kan. Kurikulum Kemenag dan kurikulum Kementerian Pendidikan. Makanya saya bilang semi pesantren. Ya kebetulan kita untuk menyusun sebuah kurikulum dan proses pembelajaran kita tidak hanya melihat dari kita sendiri gitu. Itu harus banyak dari sumber-sumber yang lain ya, sekolah-sekolah yang maju, yang tidak maju dan lain sebagainya. Ya kita juga harus jadikan sumber itu. Karena sebagai kita bagaimana caranya kita ini tidak, misal plan A itu tidak berjalan, ya kita ke plan B. Dan selanjutnya jadi banyak plan-plannya. Oke teman-teman, itu tadi terkait dengan grand design yang sudah dilakukan oleh pihak kurikulum di MAN 3 Tangerang. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Amin. Dan tim kurikulum juga semangat. Amin. Untuk terima kasih. grand design itu. Ya. Saya rasa juga visi misi MAN 3 Tangerang di tahun 2021 sudah habis Bapak. Ya. Mungkin nanti bisa segera dipublikasikan visi misi terbarunya. Nanti ada raker Pak. Nanti ada raker. Demikian seperti itu teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Kokon atas waktunya di tengah kesibukannya, lagi buat soal buat pas juga. Mungkin bocoran pas kapan Pak Kokon? Simple aja, singkat aja. Tanggal 1 Desember sampai 11 Desember. Oke, itu ya. Jadi dicatat tanggalnya. Kita melaksanakannya juga online. Habis ini bintang tamu siapa lagi yang kita akan undang? Silakan teman-teman berikan komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.